Baik, jadi kalau dilihat hadits-hadits tentang ancaman siapa yang berdusta ini hadits-haditsnya mutlak ya, segala bentuk dusta dilarang. Dan ini menurut kesepakatan para ulama. Tidak ada yang menyelisihi dalam hal ini kecuali orang-orang tersesat dari karangan Karramiyah dan semisal dengannya. Dan ini diikuti oleh sebagian orang-orang jahil di masa sekarang. Katanya yang diancam dalam hadits itu kalau dia berdusta atas Nabi. Tapi kami ini berdusta untuk Nabi katanya. Kami berdusta untuk kebaikan Nabi. Nah, supaya umatnya gemar baca Al-Quran, dia palsukan hadits. Nah, itu kami berdusta untuk Nabi namanya. Jelas ya? Jadi ini pemahaman yang batil. Iya. Dan kalau dia pintar sedikit, itu kadang dia bawakan riwayat yang batil. Karena datang di dalam sebuah riwayatnya disebut oleh Ibn al-Jauzi di Muqaddimah al-Mawdu'at. Man kadzaba alayya muta'ammidan liyudillan nas falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ada lafaz seperti itu. Siapa yang berdusta atas namaku liyudillan nas. Mereka terjemahkan untuk menyesatkan manusia. Maka hendaknya disiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Jadi kata mereka ini orang berdusta menyesatkan manusia. Kalau kita tidak, kita beri hidayah kepada manusia. Kita ajak orang sholat, ajak sedekah, puasa, tidak apa-apa. Bawa hadits lemah, hadits palsu, tidak ada masalah. Nah, dan ini pendapat ini, ucapan ini dibatil dari 3 sudut. Sudut yang pertama, riwayat tambahan liyudillan nas, itu riwayat yang batil, dusta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudut yang kedua, dia kata sahih pendapat itu, liyudillah di situ, itu namanya takkid. Takkid namanya. Jadi maksudnya, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, itu meyakinkan dia menyesatkan manusia. Jadi takkid bahwa itu pasti menyesatkan manusia. Itu bukan penjelasan alasan. Maka hendaknya disiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Disebut oleh At-Tahawi dan selainnya seperti itu. Kemudian jawaban yang ketiga, andai kata riwayat ini sahih, maka lamnya di situ itu bukan bermakna ta'lil. Tapi lamnya di situ lam yang bermakna al-akibah. Seperti pada ayat tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang dibuang oleh ibunya di atas tabut di sungai. Iya. Maka disebut dalam kisah di surah Al-Qasas itu faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Ketika lewat di keluarga Fir'aun, anak ini di atas sungai, maka diambil anak ini oleh keluarga Fir'aun. Liyakuna lahum aduwan wa hazana. Supaya kalau pakai lam di sini diartikan ta'lil, maka dikatakan supaya, gitu kan? Supaya dia menjadi musuh dan kesedihan. Kan tidak mungkin seperti itu diartikan. Karena itu kata para ulama ahli bahasa, lamnya di situ lam akibat namanya. Jadi akibat dari perbuatan itu, anak ini nanti menjadi musuh dan kesedihan atas mereka. Nah, sama di sini, liyudillan nas itu bukan li ta'lil, tapi lil akibah. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, akibatnya dia menyesatkan manusia. Akibatnya dia menyesatkan manusia. Iya. Tapi itulah kejahilan ya. Ada kejahilan pangkat 2, ada yang pangkat 3, ada yang malah pangkat 10 kejahilannya. Dan itu tidak ada di ilmu matematika pangkat 10 kecuali di orang jahil super murakkab seperti ini. Ya, sembarang menggunakan hadits-hadits atau riwayat untuk kedustaannya. Nasallallahu alaihi wasallam.